Hari ini kita lanjutkan mengkaji tafsir singkat ayat-ayat Al-Quran. Sekarang masuk pada surat At-Tariq. Surat At-Tariq. At-Tariq secara bahasa berarti sesuatu yang datang pada waktu malam. Yang datang pada waktu malam. Nah, sebelum kita melihat ayat-ayat dalam surat At-Tariq ini, ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang surat At-Tariq. Di antaranya hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir mengatakan, "Shalla Mu'azunil Maghrib." Satu kali Mu'az, maksudnya Mu'az bin Jabal, mengimami salat maghrib. Maghrib 3 rakaat. Waktu maghrib adalah waktu yang paling singkat dari 5 waktu sholat dalam sehari semalam. Lalu faqara al-Baqarah wan Nisaa. Lalu Mu'az membaca dalam sholat maghrib sebagai imam itu surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa. Kalau kita kira-kira gimana ini? 286 ayat. Itu baru rakaat pertama. Kemudian dia baca surat An-Nisa. Mungkin pada rakaat kedua. Karena sunnahnya pada setiap rakaat, satu rakaat menyelesaikan satu surat. Nah, coba kalau kita mungkin tinggal imamnya. Nah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena waktu itu ada sebagian sahabat yang meninggalkan karena dia tak sanggup. Dan dalam riwayat disebutkan oleh Mu'az bin Jabal bahwa orang yang keluar meninggalkan sholat berjamaah yang dia pimpin itu seorang munafik. Lalu dilaporkan kepada Nabi, Nabi bukannya menyalahkan sahabat yang meninggalkan sholat berjamaah itu, tapi malah menyalahkan Mu'az. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'az? "Afattanun ya Mu'az?" Apakah kamu mendatangkan fitnah ini Mu'az? Jadi fitnah itu bukan menuduh orang melakukan sesuatu yang tidak benar, tidak dia lakukan, bukan itu. Fitnah itu berupa ujian. Nah, ujian sesuatu yang berat, tidak seharusnya. Seharusnya dalam sholat maghrib itu ya cukuplah ayat-ayat yang pendek-pendek saja. Ini tidak baca surah Al-Baqarah 2 juz lebih, hampir 2 juz setengah. Tambah pula surat An-Nisa. Nah, apakah kamu ingin mendatangkan fitnah Mu'az sehingga orang meninggalkan kamu dalam sholat berjamaah? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Makana yakfika an taqra bis samai wat tariq wasyamsi wa duhaha wa nahwa hadza." Padahal cukup kamu membaca surat bis samai wat tariq atau was samai wat tariq. Cukup surat ini saja dalam salat maghrib. Setuju enggak kira-kira surat as-sama wat tariq dalam salat maghrib kita? Masih merasa panjang? Itu sudah sangat-sangat pendek. Ingat, bacaan ayat Al-Quran dalam sholat yang terpanjang itu adalah dalam sholat subuh. Yang terpanjang. Pada rokaat pertama. Rokaat kedua setengah panjangnya dari rokaat pertama. Rokaat pada sholat pertama zuhur itu setengah panjangnya dari panjangnya ayat pada rokaat pertama sholat subuh. Rakaat kedua salat zuhur setengah dari rakaat pertama. Salat asar rakaat pertama panjang ayatnya setengah panjangnya ayat yang dibaca pada rakaat pertama salat zuhur. Maghrib setengah dari asar. Ya kalau at-tariq berarti itu yang paling pendek. Asarnya lebih panjang lagi, zuhur lebih panjang lagi. Idealnya kan begitu. Jadi jangan kita mengira karena kebiasaan kita mungkin dari kul saja, atau 3 kul saja, atau kul yang lain, yang sangat-sangat pendek, lalu mengira
Sabis Rabbikal A'la sudah panjang. At-Tariq sudah panjang. Padahal itu sudah ukuran pendeknya. Jadi biasakanlah membaca ayat lebih panjang lagi. Karena mendengarkan, apalagi membaca ayat itu nikmat. Jangan membaca ayat, kita banyaknya kawan-kawan yang membiasakan setiap hari membaca hadis Nabi, betapa nikmat membaca hadis Nabi. Apalagi membaca kalamullah. Di mana letak nikmatnya? Kalau diresapi, didengarkan, dipahami, diresapi dengan baik. Tapi kalau ketika ayat dibacakan tetap berbicara tidak mau mendengarkan, bagaimana rahmat mau datang? Karena barangkali cara yang paling mudah untuk mendatangkan, untuk mendapatkan rahmat Allah itu adalah diam dan dengarkan dengan seksama saat ayat Al-Quran dibacakan. Disebutkan dalam surat Al-A'raf. La'allakum turhamun, kan itu ujung ayat itu. Nah, jadi berarti ukuran panjang sholat maghrib ayatnya rakaat pertama At-Tariq, kemudian bisa di yang kedua wasyamsi wadduhaha. Dengan inna ataina terus, iza jaa ada surat terus, wal asri terus. Jangan langganan itu. Tapi bervariasi. Walaupun itu boleh-boleh saja. Kecuali bagi orang yang memang hafalannya 30 saja. Tentu terpaksa itu terus yang dibaca. Tapi janganlah mencukupkan hafalan sampai ke situ. Lanjutkan terus hafalan itu. Baik. Sekarang ayat yang pertama. Was-sama'i wat-tariq. Was-sama'i, demi langit. Ini merupakan sighat qasam atau lapas sumpah. Sehingga dibaca was-sama'i. Seharusnya dalam kalimat biasa, isim itu biasanya i'rabnya sebagai mubtada. Kalau mubtada bacanya harus marfu. Kalau wawunya di sini bukan waw qasam, bukan waw untuk menyatakan sumpah atau waw istinaf atau waw pembukaan saja, tentu bacanya was-sama'u dan langit. Tapi karena waw di sini adalah untuk bersumpah, maka dibaca was-sama'i, artinya demi langit. Siapa yang bersumpah? Apakah si pembaca Rasulullah? Bukan. Yang bersumpah adalah Allah Azza wa Jalla. Ingat, dalam qasam, dalam ilmu-ilmu Al-Quran, sumpah itu yang dilakukan atau diucapkan oleh Allah pasti punya makna penting di balik itu. Itu artinya kalau Allah bersumpah dengan makhluk seperti langit, wat-tariq, sesuatu yang datang pada waktu malam, itu menunjukkan ada hikmah rahasia besar di balik itu. Ada hikmah rahasia di balik penciptaan langit. Ada hikmah di balik at-tariq. Nah, sesuatu yang muncul pada waktu malam. Nah, wat-tariq itu juga atop kepada as-sama. Maknanya adalah bintang-bintang yang memberikan cahaya yang menembus. Nanti dijelaskan. Ayat kata at-tariq itu dijelaskan oleh ayat yang ketiga dalam surat ini. Kita lihat dulu. Jadi was-sama'i wat-tariq, Allah bersumpah demi langit dan demi yang datang pada waktu malam, yaitu cahaya bintang-bintang yang menembus. Itu mana at-tariq. Jadi at-tariq ditafsirkan oleh ayat yang ketiga. Ayat yang kedua, wa ma adraka mat-tariq. Ma ini ma istifham. Tahukah kamu? Adraka dari kata daroya, adra itu mengetahui. Ka ini memang sudah menjadi sebuah istilah yang maknanya wa ma adraka, tahukah kamu? Mat-tariq, apa yang dimaksud dengan at-tariq? Ini firman Allah.
Jangan mengira kok Allah bertanya pula kepada manusia. Apakah Allah tidak tahu? Tidak. Kalau Allah menyampaikan kalimat tanya kepada manusia, itu adalah banyak fungsinya. Di antaranya ingin memberikan pelajaran, karena di balik lafaz yang disampaikan ini ada makna besar. Ada makna penting yang mesti diketahui orang. Maka Allah sampaikan dalam bentuk tanya. Apalagi ada penelitian seorang profesor ahli tafsir mengatakan setiap ungkapan dalam Al-Quran dari ungkapan wama adraka itu semuanya adalah mengandung makna sesuatu yang besar. Dalam surat apa namanya ayat yang lain, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Al-Qari'ah hari kiamat, goncangan yang hebat. Al-Qari'ah, goncangan hebat. Mal Qari'ah, apakah goncangan hebat itu? Kiamat itu. Wa ma adraka mal Qari'ah. Padahal sampai ayat kedua pun sudah paham. Ada Allah ingin memberikan pertanyaan untuk memberikan pelajaran, bukan Allah tidak tahu. Wa ma adraka, maka kaidahnya semua kalimat dalam Al-Qur'an dengan ungkapan kata wa ma adraka itu mengandung perkara besar. Al-Qari'ah tak ada sesuatu yang sangat besar. Apa itu? Hari kiamat. Hari kiamat itu bukan perkara biasa, itu perkara besar. Harus menjadi perhatian setiap orang selama hidup di dunia ini. Semua kita akan masuk ke dalam hari itu. Akan melewati masa itu. Cuman orang-orang beriman tidak merasakan dahsyatnya atau hebatnya atau kengerian kejadian penghancuran alam pada hari kiamat itu. Orang beriman. Karena orang beriman nanti di akhir zaman mati sebelum alam semesta dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu, wama adraka mat-thariq, apa itu at-thariq? Berarti at-thariq itu perkara besar. Ada rahasia besar. Allah ingin mengundang kita mempelajarinya. Karena ada rahasia besar di situ. Nah, itu makna pengungkapan wama adraka mat-thariq. Tahukah kamu apa at-thariq itu? Ayat yang ketiga, An-Najmus Saqib. An-Najm itu artinya bintang-bintang. Bintang itu bercahaya. Bintang itu bisa menembus langit cahayanya itu. Begitu cepat. Ada apinya. Hanya kita saya kadang tidak melihat. Bahkan bintang itulah, cahaya bintang itulah yang dipergunakan oleh Allah untuk menyambar syaitan-syaitan yang ingin mengambil berita-berita dari langit. Nah, itu. Apa kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini? Maaf, An-Najm artinya bintang-bintang, kemudian As-Saqib cahaya yang menembus. Itu yang dimaksud dengan At-Thariq. Jadi ayat ketiga menafsirkan ayat kedua, yaitu kata at-thariq. Dalam ilmu tafsir ini disebut dengan menafsirkan ayat dengan ayat. Itu bagian daripada metode tafsir bil maksur. Nah, pada dengan tafsir bil maksur, secara umum ada tafsir bil ra'yi, menafsirkan Al-Quran dengan akal semata. Tapi penafsiran bil ra'yi ini ada yang masih boleh diterima, dibenarkan, ada yang mesti ditolak. Karena ada tafsir bil ra'yi dengan akal semata pada dasarnya ditolak. Tapi ada sebagian yang masih bisa ditoleransi karena masih memakai ayat-ayat ataupun hadis-hadis. Ya, ada tafsir Al-Quran bil Quran, ini diantara contohnya. Ada tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi. Nah, itu namanya tafsir bil maksur. Qatadah dan yang lain mengatakan
Innama summiya bin najmi innama summiya najmu tariqan li'annahu innama yura bil laili wa yakhtafi bin nahar. Dikatakan bintang-bintang itu sebagai at-tariq. At-tariq itu kan sebenarnya secara bahasa sesuatu yang muncul atau datang pada waktu malam. Itu mana bahasanya. Tapi di sini maksudnya bintang yang cahayanya menembus pada waktu malam. Nah, berarti ditafsirkan oleh ayat yang ketiga ini yaitu dengan najmus sakib. Nah, kenapa an-najm dikatakan at-tariq? Karena dia hanya bisa dilihat pada waktu malam dan pada waktu siang dia tak nampak. Maka dikatakan at-tariq. Kalau ada orang hanya muncul pada waktu malam, siangnya tak muncul, nah itu at-tariq gitu. Siang dia tidur, malam keluyuran, itu at-tariq gitu. Nah, kemudian makna at-tariq ini dikuatkan juga dalam hadis sahih. Ada dalam sebuah hadis sahih dikatakan, naha ayyatruqar rajulu ahlahu turuqa ayyatiyahum faj'atan bil laili. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang laki-laki atau seorang suami untuk pulang ke rumahnya pada waktu tengah malam. Tapi larangan ini tidak sampai haram. Artinya kalau seorang suami bekerja, berjualan, berdagang, pergi ke daerah lain bersafar, maka usahakan jangan pulang pada waktu malam. Tapi terlalu malam. Nah, tapi pulanglah sebelum masuknya waktu malam. Ya paling lama menjelang Isya atau kalau kita ya pukul 9 lah kira-kira. Kecuali memang ada kebaikan yang banyak. Tidak mengecuali. Cuman larangannya tidak haram. Larangan ini juga muncul, mohon maaf, suatu kali ada seorang laki-laki pulang dari safarnya, dia pulang ke rumahnya pada waktu malam. Mohon maaf, saat itu dia melihat dengan mata kepalanya sendiri istrinya berzina dengan laki lain di rumahnya sendiri. Tadi dia bingung sendiri. Mau dilaporkan kepada Rasulullah, tak ada saksi yang lain karena saksinya minimal 4. Sekarang hanya dia sendiri. Nah, akhirnya dia pergi meninggalkan rumahnya. Kemudian istrinya tidak tahu kalau sudah dia pulang. Akhirnya dia tak tahan dengan musibah yang dia terima. Dia cerita kepada salah satu keluarganya, ponakannya. Dia tak berani melaporkan kepada Rasul. Kalau dia melaporkan kepada Rasul, walaupun dia melihat dengan mata kepala sendiri, tidak ada 3 orang lagi yang menyaksikan, maka dia dituduh melakukan qazaf. Menuduh orang lain melakukan perbuatan zina, itu namanya qazaf. Tidak bisa mendatangkan kepada orang saksi, harus dicambuk dengan 80 kali cambuk. Walaupun sebetulnya dia benar. Akhirnya ponakan tadi pun cerita juga kepada Rasul. Kata Rasul, bawa mereka ke sini. Didatangkanlah laki-laki dan istrinya tadi. Akhirnya turunlah ayat tentang li'an. Maka suami ini bersumpah bahwa istrinya telah melakukan perbuatan itu sebanyak 4 kali. Dan sumpah yang kelima, dia bersedia menerima laknat dari Allah kalau dia berdusta. Nah, sekarang tertuju kepada istrinya. Istrinya rupanya berani pula dia bersumpah dengan sumpah yang sama 4 kali bahwa dia tuduhan suaminya tak benar dan dia tidak berzina, dan kalau dia berdusta dia rela menerima laknat dari Allah, aja dulunya bebas. Nah, itu ceritanya disebutkan dalam hadis Bukhari juga. Orang yang ini disebut dengan mutala'inain. Datanglah mutala'inain, 2 orang yang saling bersumpah laknat kepada Nabi. Hisabukum Allah. Lalu Rasul mengatakan, hisab kalian nanti terserah kepada Allah. Siapa yang berdusta pasti ada yang berdusta ini. Tapi biar hisabnya kepada Allah nanti. Kemudian la sabila laka 'alaiha, kata Rasul kepada laki-laki ini, tak ada lagi jalan bagi kamu untuk rujuk kembali kepada istrimu ini. Walaupun seandainya dia sudah menikah dengan yang lain, kemudian bercerai, kamu tak boleh balik lagi. Kalau perpisahan itu disebabkan dengan sumpah li'an.
nggak boleh lagi. Itu perpisahan tertinggi yang tak ada jalan lagi untuk kembali. Lalu laki-laki mengatakan, wa mali ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana dengan harta yang sudah terlanjur saya berikan kepada dia mahar yang banyak. Kata Rasul, la malala. Tidak ada harta milik kamu lagi. Nah, zalika bimastahlalta min farjiha. Cukuplah itu untuk menghalalkan farjinya. Kata Rasul kepada dia. Nah ini udah kemana-mana ini. Jadi ini hadis Rasul melarang seorang suami datang atau pulang ke rumahnya setelah safar jauh pada tengah malam. Tapi ini adalah hukumnya makruh. Sebaiknya sebelum malam. Apa pengecualiannya? Disebutkan dalam suatu hadis, illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Kecuali orang yang pulang pada waktu malam dengan membawa kebaikan yang banyak. Nah, kalaupun itu mesti dilakukan bagi seorang suami, kasih tahulah istrinya dulu. Dia nanti pulang tengah malam. Nah, itu adab. Sampai seperti ini Islam mengajarkan adab. Adab pulang ke rumah saja ada adab. Baik. Kemudian ayat yang keempat. Maaf, kata As-Sakib ini perlu juga dijelaskan. Kalau An-Najam tadi artinya adalah bintang-bintang, As-Sakib kata Ibnu Abbas maknanya adalah al-mudi. Mudi itu bersinar terang. Beda dengan nur, cahaya. Kalau mudik memang benda itu yang memiliki sinar itu sendiri. Seperti matahari, mudiun. Kalau bulan, nurun. Tapi cahaya bulan tidak bersumber dari dirinya. Bersumber dari pantulan cahaya matahari. Kalau matahari, sinarnya dari dirinya. Itulah bintang-bintang. Maka mudiun sakib artinya mudiun bintang yang mengeluarkan cahaya yang tajam. Nah, kemudian As-Suddi mengatakan bahwa as-sakib itulah yang menembak atau menghantam syaitan iza ursila alaiha. Wa qala Ikrimah bahwa mudiun wa muhrikun li syaitan. Cahaya itulah yang menyambar-nyambar syaitan dan membakar-bakar syaitan ketika ada syaitan-syaitan yang pergi ke langit untuk mencuri berita-berita dari langit. Nah, dulu pernah kita ceritakan. Sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis itu adalah makhluk Allah yang paling taat. Bahkan di kalangan malaikat. Ketika Allah ciptakan malaikat, Allah perintahkan semuanya sujud kepada Adam, tapi tak semuanya bersujud, iblis tak mau bersujud kepada Adam. Sebelum iblis itu durhaka, sombong, maka dia bersama dengan para malaikat sama-sama bisa mendapatkan informasi langit. Tapi setelah dia menyombongkan diri, maka tidak bisa lagi mendengarkan atau mendapat informasi-informasi dari langit kecuali dengan cara mencuri-curi informasi. Ini juga disebutkan dalam surat Al-Jin. Dalam surat Jin. Ketika iblis ataupun jin-jin syaitan yang lain berusaha untuk mengambil informasi, mencuri-curi informasi dari langit, maka mereka akan disambar oleh sambaran api dari bintang-bintang tadi. Dan ada yang menyebutkan setiap jin yang berhasil membawa informasi dari langit, kemudian dia sudah berhasil menyampaikan kepada teman-temannya sesama syaitan di dunia ini, dia pasti akan setelah itu mati disambar oleh sambaran api yang bersumber dari bintang-bintang. Ini juga disebutkan dalam surat Al-An'am. Al-An'am ada, dalam surat Jin pun ada. Masuk waktu. Baik. Sudah. Sudah. Sudah masuk. Kita sholat dulu. Baik. Sekarang kita break sementara untuk sholat dulu.